4 warga negara Indonesia diculik. Bukan di Laut Indonesia, tapi di perairan Afrika Barat, wilayah yang dijuluki neraka pelayaran dunia. Mereka kini berada di tangan perompak laut bersenjata, kelompok kriminal maritim yang dikenal brutal dan tak segan menggunakan kekerasan. Pertanyaannya satu, apakah Indonesia akan diam? Atau justru ini akan menjadi operasi penyelamatan paling berani TNI di luar negeri? Karena ada satu fakta penting yang membuat kasus ini tidak sesederhana penculikan biasa. Peristiwa ini terjadi di Teluk Guinea, wilayah perairan lepas pantai Gabon yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling berbahaya di dunia. Pembajakan, penyandaraan, dan pemerasan menjadi ancaman harian di kawasan ini. Saat kejadian, sekelompok perompak bersenjata menggunakan kapal cepat untuk memintas kapal yang ditumpangi para korban. Dengan senjata api di tangan, mereka melumpuhkan awak kapal dan menyerbu tanpa ampun. 4 WNI diseret paksa dan dijadikan sandara. Ini bukan perampokan spontan, ini penculikan yang direncanakan. Banyak kasus serupa di wilayah ini berakhir tragis. Sebagian korban kembali dengan trauma mendalam. Sebagian lainnya tak pernah kembali sama sekali. Di Indonesia, keluarga korban kini hanya bisa menunggu dalam kecemasan, menunggu kabar, menunggu keputusan negara. Menurut kamu, apakah negara wajib turun tangan penuh jika warganya disandara di luar negeri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sejumlah warga negara Indonesia dan warga negara Cina menjadi korban penculikan bajak laut di perairan Gabon, Afrika Tengah. Insiden ini terjadi di kapal penangkap ikan berbendera Gabon IB Fish 7 yang saat itu sedang beroperasi sekitar 7 mil laut di tenggara ekuator. Serangan dilakukan oleh 3 pria bersenjata seperti disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Gabon Laksamana Madya Charles Hubert B. Kalemeo. Dalam kejadian ini, 9 awak kapal diculik, terdiri dari 5 warga negara Cina dan 4 WNI. Sementara itu, 6 awak lainnya yang merupakan gabungan WNI, warga Cina dan warga Burkina Faso berhasil bertahan di atas kapal. Kapal yang sempat dibajak kini telah diamankan dan dikawal ke pelabuhan di ibu kota Gabon. Pemerintah setempat memastikan situasi sudah terkendali, sementara kejaksaan telah membuka penyelidikan terkait kasus penculikan ini, termasuk menyangkut para korban WNI. Namun, disinilah ceritanya berubah drastis. Begitu kabar penculikan terkonfirmasi, pemerintah Indonesia langsung bergerak cepat. Kementerian Luar Negeri membuka koordinasi intensif dengan pemerintah Gabon. Saluran diplomasi diaktifkan sepenuhnya untuk melacak keberadaan para sandara dan menekan para pelaku. Tekanan tidak hanya datang dari eksekutif. Dari dalam negeri, DPR RI menyuarakan desakan keras. Pesannya jelas, keselamatan WNI adalah harga mati. Bahkan DPR meminta pemerintah dan TNI tidak ragu mengambil langkah apapun yang diperlukan, termasuk opsi paling ekstrim sekalipun, demi menyelamatkan rakyat Indonesia. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Dengan nada tegas, ia menegaskan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga pertahanan dalam negeri, tetapi juga melindungi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada jika nyawa mereka terancam. Pernyataan ini bukan sekedar retorika, ini sinyal kuat. Karena setelah itu, muncul laporan bahwa TNI Angkatan Laut berada dalam status kesiapsiagaan tinggi, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan elit untuk operasi penyelamatan di kawasan Afrika. Kalau kamu jadi presiden, apakah kamu akan mengirim pasukan ke luar negeri demi menyelamatkan 4 warga negara? 4 warga WNI diculik bajak laut di kawasan Afrika, guys. 4 warga WNI didapatkan di sebuah kapal, merupakan awak sebuah kapal pemancingan ikan, menjadi korban penculikan bajak laut di Gabon, Afrika, guys. Pembajakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu kemarin, guys. Total bajak laut tersebut menculik setidaknya 9 awak kapal dari 12 awak kapal, dan dari 9 tersebut 4-nya adalah WNI, guys. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan Gabon, para pelaku menargetkan secara spesifik menargetkan anggota kru tertentu, guys, sebelum membawa mereka pergi. Sementara 6 kru lainnya yang berasal dari Tiongkok dan juga Indonesia tetap berada di kapal, guys.
setelah pembajakan berlangsung. Kapal mereka telah berhasil ditemukan dan dikawal oleh Angkatan Laut Gabon menuju ke Libreville, ibu kota Gabon guys, dengan aman. Otoritas Gabon saat ini telah melakukan penyelidikan dan juga memburu pelaku guys. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI setempat telah berkoordinasi. Dan inilah bagian yang jarang dibahas media. Indonesia bukan pemain baru di perairan Gabon. Pada tahun 2020, TNI pernah sukses melakukan operasi pembebasan sandara di wilayah yang sama. 3 kru kapal WNI berhasil dibebaskan tanpa korban jiwa melalui operasi senyap, cepat, dan terukur. Artinya, TNI sudah memahami karakter wilayah, pola serangan perompak, dan dinamika keamanan setempat. Ini bukan wilayah asing bagi mereka. Belum lagi faktor diplomasi. Selama bertahun-tahun, pasukan Garuda Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB di Afrika, mulai dari Sudan, Somalia, hingga Liberia. Pendekatan TNI yang profesional dan humanis membuat Indonesia dihormati dan dipercaya oleh banyak negara Afrika, termasuk Gabon. Inilah yang membuat tekanan Indonesia bukan gertakan kosong. Kombinasi kekuatan militer yang tegas dan diplomasi yang elegan kini menjadi strategi utama Jakarta. Dunia internasional menyoroti langkah ini karena keberhasilannya bukan hanya soal menyelamatkan 4 WNI, tetapi juga soal wibawa Indonesia sebagai negara maritim yang berani dan berdaulat. Dan jawaban dari pertanyaan di awal tadi perlahan menjadi jelas. 4 WNI itu tidak sendirian. Di belakang mereka ada negara, ada militer, dan ada presiden yang secara terbuka menyatakan kesiapan untuk bertindak. Kini, seluruh bangsa menantikan satu hal, kepulangan 4 pelaut tersebut dengan selamat di bawah naungan Merah Putih. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.